Paling enak makan pakai geprek bensu. Paling enak semua makan geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Hemat regone, lezat rasane, hanya di geprek bensu aja. Ha, pedas sambal ulegnya. Ha, hemat harganya. Hemat harganya. Nikmati persembahan geprek bensu menu Nusantara. Senang produk Indonesia. Hanya di geprek bensu aja. Hai, ketemu lagi sama Iksan Akbar. Mesti Hanita. Kita ketemu di Bisik-Bisik Tetangga. Ah, masa? Ih, cakep. Masih ada sisa-sisa lenongnya sedikit ya. Masih, Hah, masa? Orang nggak nyangka sih kalau dia nonton lenong dulu ya. Bener. Ternyata sekarang seorang Melisa itu, waduh, semua pemikirannya kayak menginspirasi sekali gitu loh Kak Mel. Betul, itu kan semua buah dari proses belajarnya. Kan lu belajar kan bisa sampai di titik ini. Nggak mungkin tiba-tiba jrong aja gitu. Dan dari video sebelumnya, ini kedua kalinya Melisa Grace hadir di Bisik-Bisik Tetangga. Yes. Yang waktu itu kita membahas kasus pembunuhan seorang anak kecil 5 tahun ya, yang oleh- dibunuh oleh anak SMP berumur 15 tahun begitu ya? Betul. Aha. Nah, pada saat itu videonya banyak sekali Melisa juga mendapatkan pujian dari tetangga-tetangga karena menjelaskannya sangat enak katanya. Iya, Terima kasih. bikin orang ngerti Betul. gitu dan paham gitu. Betul. Nah, buat para tetangga, mungkin kalian masih ingat ya tentang kasus tersebut. Ternyata kemarin kita sudah dapat update-nya. Gue juga kaget sih pas baca. Selain berstatus sebagai tersangka, NF merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh 3 orang terdekatnya. Diantaranya adalah pamannya dan pacarnya. Dan yang kita tahu dari headline yang gue baca, NF ini juga sedang mengandung 3,5 bulan. Ya, betul sekali. Nah, Kak Mel, setelah membaca perkembangan kasus ini, menurut Kak Mel seperti apa? Oke, iya. Jadi kalau saya melihatnya seperti yang saya juga sudah ungkapkan sebelumnya bahwa memang ketika seorang profesional tidak menangani langsung kasusnya, kita tidak akan pernah sampai pada kesimpulan yang fix gitu. Karena tanpa adanya pemeriksaan psikologis, memang akan selalu ada banyak data yang memungkinkan. Ya, lagi-lagi yang dibahas di sini adalah berdasarkan data-data yang sudah ada gitu. Jadi kalau ada data-data lain yang kita nggak tahu, ya mungkin saja akan ada alternatif kesimpulan lainnya. Di tayangan sebelumnya saya sudah menjelaskan juga kepada para tetangga di sini bahwa memang dalam memandang kasus, apalagi kasus anak tuh kita mesti sangat hati-hati sekali. Ya. Terlebih ini anak ini masih remaja. Ya, seingat saya waktu itu Kamil mengatakan bahwa sekalipun pada saat itu ya sekitar 2 bulan yang lalu arahan komentar publik adalah bahwa ini anak ini udah pasti salah 100% gitu ya. Tapi saya mengingatkan kembali bahwa dalam memandang sebuah kasus kita nggak bisa ngelihat itu hanya dari satu sudut pandang. Ya, bahwa kita harus melihat perilaku itu adalah kombinasi antara faktor-faktor individu dan lingkungan. Jadi kalau misalnya digambarin ya, saya nggak terlalu pintar gambar ya. Oke. Nah, ini ada faktor individunya, ini adalah lingkungan yang terdekatnya, dan juga ada faktor-faktor luar. Iya, banyak sekali faktor pendukung dari kasus tersebut. Dari sebuah begitu, kasus. Dan ternyata benar kan, sejalan dengan waktu, updating beritanya adalah bahwa ternyata anak ini juga merupakan korban kekerasan dari orang-orang terdekatnya. Ya. Di sini kita tidak berusaha untuk membenarkan apa yang dilakukannya, tidak. Perilaku keliru tetaplah keliru. Tapi kalau kita sedikit mau berempati melihat manusia sebagai manusia, kebayang nggak sih seorang anak remaja yang harusnya dapat perlindungan, rasa aman,
ya rasa tentram dari orang-orang terdekatnya, ternyata malah mendapatkan kekerasan seksual. Nah, kekerasan dalam bentuk apapun ya, terutama ketika kekerasan seksual ini kemudian menimbulkan dampak kehamilan gitu ya. Ini pastinya bukan hal yang mudah untuk dihadapi oleh seorang remaja. Pasti akan nimbulin trauma. Dan traumanya itu kemungkinan akan berlangsung terus di sepanjang hidupnya, mempengaruhi cara pandang dia terhadap dirinya sendiri. Ya, seringkali dari kasus-kasus yang saya tangani, korban-korban itu merasa depresi, merasa menyalahkan diri sendiri gitu. Tapi ada juga beberapa yang akhirnya jadi adiksi, tidak bisa berhenti atas hal tersebut gitu. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana hubungan dia dengan sekitar. Seringkali korban-korban ini atau klien-klien yang saya tangani ini juga melampiaskan agresivitasnya pada lingkungan sekitar. Dalam arti kita perlu melihat dari banyak faktor. Nah, pertanyaannya apakah ternyata gara-gara itu ya kemudian melakukan tindakan kriminal gitu. Saya rasa enggak. Ya, jadi saya rasa maaf banget dipotong. Jadi berarti enggak ada hubungannya antara apa yang terjadi sama dia dengan traumanya dengan apa yang dia lakukan? Bukan nggak ada hubungannya, tetapi itu mungkin menjadi salah satu faktor kontribusi, tetapi bukan faktor tunggal. Karena selalu ada penjelasan yang dinamis yang melibatkan banyak faktor yang tadi saya bilang, ada faktor individu, ada faktor lingkungan. Ya, kenapa orang sama-sama mengalami satu kejadian tertentu tapi responnya bisa beda-beda gitu. Jadi mungkin aja ini pastinya jadi faktor yang kontribut sekali ya. Gimana seorang anak gitu mengalami rasa trauma dari kekerasan yang dialaminya gitu. Tetapi pastinya masih ada keterlibatan faktor-faktor lainnya. Gitu. Jadi Kak Mel bisa dibilang juga dengan keadaan dia yang depresi, dengan apa yang sudah dia dapatkan perlakuan dari luar tersebut ya, itu yang membuat atau dia mendorong atau melampiaskan kemarahan dia dengan melakukan satu kriminal. Bisa jadi satu kemungkinan, tetapi saya nggak bisa menyimpulkan lagi-lagi karena saya nggak menangani kasusnya. Tapi bisa jadi satu kemungkinan itu bahwa ada perasaan ingin menyalurkan rasa agresivitasnya kepada figur lain yang lebih tidak berdaya atau lebih lemah dibanding dirinya. Berarti bisa dibilang bahwa misalnya nih kejadian seperti yang dialami NF ya, di kekerasan seksual yang dialami NF, terus outputnya adalah tindakan kriminal, bisa jadi kalau kekerasan seksual itu terjadi sama orang lain, bisa jadi outputnya bukan kriminal. Exactly. Jadi beda-beda ya. Iya, tentu saja. Kayak orang putus pacar, ada yang depresi, tapi ada yang makin berjaya, gitu kan? Jadi kan satu kejadian itu bisa responnya macam-macam. Makanya tadi saya bilang tidak ada satu penjelasan tunggal yang mampu menjelaskan perilaku, terutama perilaku yang sifatnya ekstrim seperti ini, gitu. Pasti merupakan interrelasi dari berbagai faktor yang tadi saya bilang. Ada faktor individu dan faktor lingkungan. Kak Mel dan juga tetangga mungkin waktu itu masih ingat ya, kita pernah memperlihatkan beberapa gambar dari NF ini, dan di gambar tersebut banyak sekali tulisan-tulisan yang rasanya deep banget dan juga dark banget gitu ya. Termasuk ada beberapa kata daddy di situ. Betul, ya. Kita pikir ayahnya. Nah, kita kan mikir itu ayahnya, tapi ternyata daddy itu adalah sebutan dia untuk pacarnya yang katanya berbeda jauh umurnya, begitu ya? Oh gitu. Jadi untuk untuk pacarnya. Iya, katanya itu adalah sebutan untuk pacarnya. Biar aku sama Mesti yang pegang. Oke, kita bagi dua ke Mesti juga. Iya. Jadi seperti di tayangan Bisik-Bisik Tetangga yang episode lalu gitu. Memang Kamel juga tidak menyebutkan figur daddy ini mengarah pada siapa. Yang disebutkan adalah figur daddy. Figur itu adalah sosok orang yang dianggap punya karakteristik menyerupai karakteristik daddy. It could be anyone. Ya, kalau ternyata beritanya itu adalah kekasihnya atau siapapun itu, ya beritanya memang demikian. Tapi saya tidak berani mengarahkan dan tidak berani berasumsi. Tapi yang jelas figur daddy itu ada. Terulang-ulang di dalam tulisan-tulisan ataupun gambar media. Nah, figur daddy itu yang kayak gimana sih gitu? Pada umumnya kalau seorang ayah itu figur ya, saya jadi tidak merefer ini pada sosok si ayah atau pacar atau siapapun enggak. Tapi kalau figur ayah itu yang kayak gimana biasanya? Ya, biasanya adalah yang dia adalah figur otoritas, ya, kemudian lebih matang, ya, lebih mengayomi, lebih melindungi, ya, dan juga mungkin saja ada persepsi-persepsi subjek lainnya terhadap si
figur daddy ini sendiri, ya subjektif sifatnya, ya kan bisa aja kita mempersepsikan bahwa figur daddy buat diri sendiri adalah figur yang siap sedia memberikan rasa aman kapanpun, tapi juga mungkin ada beberapa yang mempersepsikan figur daddy ini adalah figur yang baik, tetapi kadang-kadang misterius, nah, itu yang subjektif. Ada juga kalau masa kini figur daddy yang kadang-kadang bisa beliin iPhone baru, beliin mobil, bayar kos-kosan gitu. Maaf ya harus ada sela-sela sedikit ya, kita bercanda terus stres nih ya. Betul. Jadi ini berat banget. Jadi figurnya sugar daddy jatuhnya. Iya, pakai sugar depannya. Tapi ini nggak ada, nggak pakai ini kalau di sini daddy aja. Ya itu memungkinkan karena yang namanya figur itu kan sosok atau orang yang dianggap memiliki karakteristik demikian gitu. Nah, apakah gambar-gambar ini ditujukan untuk si figur daddy-nya itu? I don't know gitu. Karena ketika orang menggambar bisa saja itu sebagai bentuk proyeksi atau cerminan dari hal-hal yang tidak disadarinya, tapi bisa juga itu merupakan copying dari referensi, misalnya lihat di internet nih, kayaknya lucu nih digambar lagi, atau bisa juga fantasi, atau bisa juga memang itu yang dialami. Jadi ada banyak kemungkinan yang kita nggak bisa simpulin karena memang datanya terbatas. Oke. Ini kita mau ingetin lagi ada beberapa gambar-gambarnya NF ya. Nih, ini ada gambar seorang, nggak tahu sih nggak ada kepalanya ya. Jadi diikat, kemudian ada tulisannya keep calm and daddy apa? Bondage. Oh iya, daddy bondage and give me torture. Torture. Ini pesan apa kira-kira yang ingin diberikan sama NF untuk seorang figur daddy yang dia tuliskan di sini? Bukan ini ya, ini Pak Polisi ya, bukan daddy yang ini ya. Tolong ya. Iya, ya tadi saya katakan bahwa mungkin itu adalah pesan. Kalau pesan kan bagaimana kita berkomunikasi kepada orang lain. Tapi mungkin juga itu adalah hasil proyeksi atau cerminan hal-hal yang dia tidak terlalu sadari, kebutuhannya kah, minatnya kah, kita nggak tahu. Atau mungkin itu tadi gambarnya copying. Atau mungkin keinginannya, well we don't know. Jadi kita nggak bisa pastikan bahwa ini adalah pesan yang ingin disampaikan, tidak. Tetapi dari kumpulan gambar-gambar seperti yang ada di episode kemarinnya di Bisik-Bisik Tetangga, memang saya melihatnya dari kumpulan gambar-gambar yang ada perasaan yang memang ambivalen terhadap figur daddy. Ambivalen itu adalah perasaan ingin menjauh tapi juga ingin mendekat. Benci tapi iya, dia sayang tapi dia benci juga gitu ya. I hate you but I love you gitu ya. Bisik-bisik tetangga banyak orang berasumsi bahwa anak ini NF mendapatkan kekerasan seksual seperti BDSM, mengingat gambarnya tadi adalah pakai diikat segala gitu. Kak Mel, nggak ada hubungannya, masih ambigu ya? Iya, nggak bisa disimpulkan karena datanya terbatas ya. Karena datanya terbatas, BDSM itu untuk tetangga-tetangga yang belum tahu itu kan bondage, disiplin, dominance, submission, kemudian sadistik dan masochism ya. Itu sebenarnya istilah populer. Kalau di istilah psikologi ada namanya sexual sadism and sexual masochism gitu. Tapi apakah dia mendapatkan itu atau dia memiliki kebutuhan itu yang kita tidak bisa simpulkan. Karena datanya tidak lengkap dan kita tidak bisa menjudging hanya dari 1-2 gambar. Lagi-lagi ini gambar harus di cross check dengan data lain, yaitu observasi, wawancara gitu. Jadi kebetulan Kamel bukan yang menangani, jadi ya memang saya nggak punya kapasitas untuk mengatakan itu. Oke, kalau melihat dari sifat-sifatnya, ini menurut pemberitaan dan juga cerita dari lingkungan NF ini bukan seorang anak yang gaul-gaul banget gitu, katanya punya sifat yang pendiam gitu, tapi ternyata dia bisa mendapatkan kekerasan seksual seperti ini dan juga dia memiliki pacar dan juga hubungan yang seperti diceritakan ya. Ini gimana sih orang itu memang biasanya punya kepribadian yang berbeda kah atau gimana nih Kak Man? Oke, ya. Ini kan kita bicara dalam konteks apa yang di berita-berita dikatakan terjadi pada CNF ini, bahwa dia adalah merupakan korban kekerasan seksual dari orang-orang terdekatnya. Begitu menurut berita ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah tadi orang yang pendiam kemudian bisa mengalami bentuk-bentuk kekerasan itu? Kalau menurut saya amat sangat bisa. Kenapa enggak? Studi membuktikan bahwa kekerasan terhadap anak ya
bukan hanya terhadap anak tapi juga terhadap anggota keluarga, seringkali dilakukan justru oleh orang-orang terdekat. Kenapa? Karena orang-orang terdekat inilah orang-orang yang paling dipercaya oleh si target korban. Ya, anak tidak lagi curiga at the first place bahwa orang ini akan berbuat jahat karena anggapannya toh udah kenal, toh ini saudara, toh ini orang yang dekat dengan saya. Jadi ya mungkin saja itu terjadi. Dan ini juga kan mempermudah teknik-teknik atau strategi yang biasa digunakan oleh predator seksual gitu. Predator seksual ini kan kalau mau mendekati target korbannya juga nggak seperti yang ada di dalam bayangan bahwa orangnya akan serem, akan pakai pisau, enggak seperti itu. Biasanya dipakai adalah cara-cara yang halus, yang smooth, di mana korbannya tidak akan curiga dengan niat-niat di balik itu. Biasanya yang digunakan adalah pertama kali approaching korbannya, ya mendekati korban. Kemudian ada tahapan grooming, di mana si predator seksual ini berusaha untuk membuat hubungan itu jadi intens, komunikasi yang intens, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan rasa curiga pada si target. Nah setelah itu baru aksinya, gitu kan? Jadi serem banget. Ya itu mungkin saja terjadi. Mungkin nggak Kak Melia menyerahkan diri ke polisi ini karena dia justru ingin mendapatkan perlindungan dan karena justru dia merasa orang terdekatnya tidak memberikan keamanan, dan ini juga memberi kita gambaran bahwa orang terdekat kita belum tentu bisa bikin aman gitu. Boleh jadi ya, tapi lagi-lagi kita nggak bisa sampai pada kesimpulan, tetapi boleh jadi bahwa itu menjadi salah satu alternatif. Kenapa? Karena rasa aman ini adalah rasa yang paling krusial. Ya, rasa aman itu adalah salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia. Rasa aman itu biasanya didapatkan dari hubungan anak dengan significant others-nya sejak masa kecil. Nah, ketika itu tidak didapatkan, individu akan merasa terancam di dunianya. Tentu saja dia akan merasa terancam dengan keberadaannya di dunia, I'm not safe anymore. Dan untuk mendapatkan kembali perasaan itu, ya, atau setidaknya situasi yang ia persepsikan bisa menimbulkan rasa aman itu, terkadang seseorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak biasa, ya, ekstrim, bertentangan dengan norma, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan kembali rasa aman itu. Publik melihatnya sebagai, ya, ini adalah sebuah tindakan kriminal dan ya, mungkin itu memang tindakan kriminal gitu. Tetapi kita melihat dari sisi individu, mungkin itu adalah salah satu bentuk cara individu untuk sebenarnya bertahan hidup, survive, gitu. Lagi-lagi kita tidak membenarkan perilaku yang keliru. Perilaku keliru tetap keliru, tetapi kita coba melihat dari dinamika apa yang membuat seseorang melakukan perilaku yang dia lakukan. Ini Kamel ada chat juga yang beredar dan ini diduga juga chatnya NF. Di sini mengatakan bahwa dia mendapatkan perlakuan masokis, yaitu dicekik, kemudian ditewasi lilin. Menurut Kamel gimana nih? Ya, so sad ya to hear that gitu. Di masa remaja ini yang masih dalam masa perkembangan, ya, perkembangan kognitif, pola pikir, perkembangan emosi, ya, perkembangan mental, perkembangan sosial, memperoleh perilaku, seandainya benar itu chatnya adalah memang dari dia gitu, memperoleh perilaku seperti itu dari orang terdekatnya, itu pasti akan menimbulkan perasaan yang traumatis banget gitu. Dan bukan hanya efek fisik saja loh, ini bukan tentang bahwa oh ini mendapatkan kekerasan seksual and then ada kerusakan mungkin di organ genitalnya atau sampai hamil, ini nggak berhenti sampai sini loh. Karena di usia remaja juga kan memang bukan usia yang siap untuk mengandung. Gitu. Usia dewasa muda aja kadang-kadang masih merupakan satu tantangan untuk mengandung, itu kan bukan proses yang mudah gitu. Nah, apalagi ini masih remaja. Sangat-sangat disayangkan. Aku kalau ini secara pribadi ya, aku ketika membaca berita gue kaget sih. Karena kan kita membahas ini banget nih di Bisnis Tangga yang lalu sama Melisa ya. Terus begitu baca update kemarin ternyata anak ini hamil 3,5 bulan. Terus gue agak kayak emang baru ketahuan sekarang ya. Emang dari awal ketika kasus ini ada, nggak di-dig sampai dalam, sampai ketahuan, ini 3,5 bulan udah lama kan berarti ya? Iya. Ya kan? Kok baru ketahuan gitu? Dan berarti apakah kalau memang dia udah hamil gitu, berarti emang udah rusak di sininya nggak sih Mel nih? Gue nggak tahu ya, gue nanya bener apa salah nih? Maksudnya kayak karena dia udah tahu dia hamil, dia jadi rusak, jadi nyembunyiin dulu, abis dibunuh, terus dia nulis status yang sampai intriguing banget rasanya buat semua yang baca gitu. Good question, Isan. Saya juga perlu menjelaskan di sini bahwa gini,
ketika seseorang mengalami kejadian traumatis, ya, lagi-lagi kita nggak bisa berasumsi karena datanya tidak mencukupi. Betul. Tetapi secara umum, ketika seseorang mengalami kejadian traumatis, itu nggak serta-merta bisa lancar menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Itu takes time. Karena orang pasti respon pertama ketika orang mengalami kejadian yang traumatis apa? Shock, kaget. Iya. Gitu. Nah, Kadang-kadang cerita pun nggak bisa gitu. kan ya. exactly gitu. Jadi memang mungkin saja takes time untuk si korban ini, untuk si survivor ini untuk bisa membuka. Kenapa orang bisa membuka dirinya? Ketika orang udah ngerasa aman. Nyaman. Aman. Kalau orang belum merasa aman dengan lingkungannya, nanti aku ngomong, nanti aku disalahin, nanti aku ngomong, nanti aku dikritik, ya otomatis belum terbuka gitu. Ya itu lagi-lagi itu hanya salah satu alternatif. Di antara banyak alternatif lainnya yang kita nggak tahu karena datanya terbatas. Tapi kalau ini biar tetangga-tetangga juga tahu kan tadi Melisa sempat membahas bahwa ketika ada predator seksual mendekati korbannya itu nggak langsung hap gitu kan ya. Lalu ditangkap. Betul. Pelan-pelan Abis gitu hap langsung caranya. ditangkap polisi, ada yang pernah kayak gitu. Oke, nah tapi kalau predator seksual itu kan dia bikin nyaman dulu, dia colek pelan-pelan, ya kan, di grooming istilahnya. Kasih tahu dong ciri-ciri ringkesnya deh, tanda-tanda supaya kita tahu. Kan aku juga takut loh kalau tiba-tiba aku ada yang deketin. Ada predator yang aku kan masih deketin kita. anak-anak ya, aku masih Iya. dilindungi Kak Seto loh. Iya betul, Masih di bawah umur loh dia. Iya, Gimana iya. sih? Iya, jadi ini untuk kita supaya mengenali Betul. kalau misalnya ada orang lain yang mungkin punya niatan buruk gitu ya terhadap kita ya. Pertama kali memang perlu pengawasan dari orang tua ya. Orang tua perlu mengajarkan kepada anak bagian-bagian tubuh mana yang boleh dilihat orang, mana yang tidak boleh. Iya. Bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang, mana yang tidak boleh. Ya, itu kalau dari segi seksualnya ya. Kalau dari segi komunikasinya tentu orang tua juga perlu untuk membina komunikasi yang dekat, yang baik dengan anak. Bukan hanya sekedar komunikasi tanyain udah makan atau belum, di sekolah tadi gimana, enggak. Tapi benar-benar membuat anak ini merasa nyaman untuk bercerita apapun. Sehingga dia punya support system, dia tahu bahwa kalau aku cerita ke sini aku aman. Aman. Iya. Kemudian juga rasanya perlu untuk orang tua juga mengajarkan kepada anak-anak tentang self-protective behavior, Oke. yaitu perilaku untuk melindungi diri sendiri. Bagaimana untuk say no ketika sebuah situasi atau seseorang membuat kamu tidak nyaman. Ketika ada orang memberikan prasyarat ke kamu, misalnya kamu kalau mau ini, kamu harus ngelakuin ini dulu. Oke. Gitu. Itu kan bentuk-bentuk manipulasi. Gitu. Iya. Nah, dengan komunikasi antara orang tua dan anak ini, orang tua jadi bisa memonitor anak dan melindungi anak dari bahaya-bahaya seperti itu. Itu kalau kasusnya anak-anak. Kalau kasusnya orang dewasa, ya kita tahu bahwa gini, kita tuh biasanya punya yang disebut insting gitu. Ketika insting kita ragu, lebih baik enggak sama sekali. Oke. Gitu. Jadi ikutin insting sendiri ya, karena biar gimana pasti manusia tuh biasanya punya the guts gitu yang ngasih tahu. Iya, kadang-kadang tahu Iya. nih Iya. orangnya Iya. punya etikat baik apa enggak nih gitu loh betul. gitu ya. Ya. Oke. Dan Oke. jangan pernah melakukan sesuatu because you feel like you have to, dengan syarat gitu. Misalnya kalau ya kamu kalau sayang sama aku buka dong sedikit bajunya gitu. Aduh, nah itu tuh misalnya ya. kayak gitu Iya, ya iya. itu. Jangan pernah melakukan sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman, tidak kamu inginkan, dan berusaha untuk membuktikan value diri kamu ke orang lain gitu sih. Kalau yang lebih dewasa. Intinya tuh kalau sama anak sekarang komunikasi ya. Komunikasi itu sangat-sangat penting. Yang hangat, Jadi ya. kita bekali mereka dengan komunikasi gitu. Jadi biar mereka juga bisa terbuka sama kita gitu Iya, ya betul. sebagai orang tua. Oke, ini ada isi komen-komen NF dengan yang diduga merupakan sosok Dedi. Bawa makanya, oke. Udah gesper aja kan ada di Dedi. Ada dong bawanya nanti apa sih maksudnya? Ya ampun sabar aku mah. Aku sabar sekali tuh. Harus sabar dong Dedi. Harus sabar dong Dedi. Ini beneran dia ya? Nah, itu Kalau dia. begini berarti kayak nggak Dia- terpaksa ya? Enggak, dia maksudnya ada Ada janjiannya ngerti iya, nggak sih? iya. Kalau Ada emang niat- itu iya, benar kalau emang ya, benar dia, sekali iya, lagi kita benar. belum bisa memastikan. Ya tapi kalau misalnya chatnya seperti itu berarti dari dua pihak ada keinginan dong, berarti bukan nggak ada keterpaksaan sama sekali dong kalau sampai ada kayak gitu. Pertanyaan yang baik. Persoalannya adalah ini yang kita omongin adalah kasus anak, remaja, Oke. di mana dia belum cukup matang secara kognitif, Iya, iya. pola pikir, mental, emosi, sosial.
ya untuk bisa membuat keputusan yang akan dia bisa pertanggungjawabkan di kemudian hari. Ini anak ini masih remaja, batasan remaja adalah 10-12 sampai 18-20 tahun. Gitu. Kalau ini terjadi di orang dewasa, mungkin kita bisa menarik kesimpulan. Tetapi ketika ini terjadi di anak, ini lebih kompleks. Karena mereka tidak ada dalam posisi di mana mereka bisa menentukan bahwa ketika saya milih ini, nanti konsekuensi panjangnya akan gini loh, gitu. Iya, betul. Nah, ini orang dewasanya inilah yang taking control terhadap si figur yang anak atau remaja ini. Gitu. Ya kalau misalnya memang benar pacarnya umurnya jauh dibandingkan si NF ini, ya mungkin juga NF mendapatkan pemikiran-pemikiran itu dari sang pacar gitu, karena Manipulasi. Iya. Manipulasi, betul. Karena amazing menurut aku 15 tahun punya pemikiran secara seksual dengan cara yang seperti itu gitu, ya kan? Oke. Ini ada isi chatnya NF dengan temannya yang beredar ya. Coba tadi bisa kalimat bisa baca, coba kali dikit. Oke. Coba dibuka. Nah, ini dia. Dia takut aja kan, soalnya kamu jauh, jadi aku nggak tahu kamu kenapa lagi apa aja. Emang kakak kira aku kenapa? Ya makanya itu kadang suka khawatir. Aku nggak tahu kamu kenapa di sana. Ya udah kenapa emangnya? Aduh nggak maju nih chattingnya. Ya aku nggak mau kamu kenapa lah. Cuma ditetesin lilin aja kok. Hah? Emang iya? Serius? Iya semuanya. Semuanya maksudnya selain itu diapain lagi? Aku dipukul. Shoot. Itu beredar di internet tuh chattingan itu. Oke, masih sekali lagi ya, semua event chattingan itu semua bisa diedit. Ya masih abu-abu juga, Yes, itu kita nggak tahu beneran itu chattingan beneran dia dia atau atau tidak enggak. gitu ya. Oke, dan dari kasus ini kita bisa simpulkan bahwa peran keluarga, apalagi lingkungan itu sangat penting ya, karena significant others ya. Oke, di luar dari kasus NF ini ya, Kamelisa Grace sebagai seorang psikolog klinis bisa nggak sih jelasin ciri-cirinya orang yang punya penyimpangan seksual dan penyimpangan seksual itu apa sih sebenarnya? Secara umum aja dijelasin. Kalau di psikologi penyimpangan seksual itu disebutnya paraphilic disorder atau gangguan parafilia. Asalnya adalah dari parafilia. Apa itu parafilia? Parafilia adalah preferensi seksual yang tidak biasa atau tidak normal. Maksudnya di luar dari normal ya. Misalnya adalah ketika si subjek ini ya memiliki rangsangan seksual yang intens pada situasi, objek ataupun individu lain atau target-target lain atau benda-benda mati gitu, yang memang di luar dari kondisi-kondisi normal gitu, itu parafilia. Nah, nggak semua parafilia itu kemudian adalah paraphilic disorder. Nah, yang mana disebut disorder? Disebut disorder ketika preferensi seksual ini kemudian menimbulkan distress pada individu dan membuat individu ini ada dalam resiko bisa membahayakan atau melukai dirinya dan orang lain. Ya. Jadi tadi hasrat seksual muncul pada situasi objek atau target individu atau benda-benda mati yang tidak sesuai pada normalnya, yang tidak biasa ya. Kalau menurut guidelines ada sekitar 549 something parafilia. Saya sendiri juga nggak hafal satu persatunya, tapi di dalam buku DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, diklasifikasi jadi 8 ya. Di 8 itu dibagi lagi jadi 2 payung besar. Payung besar yang pertama adalah apakah penyimpangan seksual itu dilakukan melibatkan objek hidup atau benda mati. Objek hidup misalnya pedofilik. Ya, objeknya ada anak kecil. Tidak normal tuh ya, di luar kenormalan sudah dianggap ya. Iya. Atau melibatkan benda non-living, misalnya fetis. Ya, fetis tuh misalnya orang merasa terangsang kalau melihat kaos kaki, sepatu. Atau transvestik. Transvestik itu ketika seseorang perlu mengenakan pakaian dari gender yang berbeda untuk supaya bisa terangsang secara seksual. Itu. Nah, kemudian yang kedua, maaf saya potong, walaupun orientasi seksualnya hetero. Iya, bisa macam-macam. Ini kan kita bicara tentang preferensi seksualnya gitu ya. Bisa ke sesama jenis atau bisa ke berbeda lawan jenis gitu. Kemudian payung besar yang kedua adalah apakah penyimpangan seksual ini dilakukan dengan atau tanpa seizin orang lain. Yang tanpa seizin orang lain misalnya exhibitionism.
ya, di mana seseorang merasa terangsang ketika memamerkan organ genitalnya di tempat publik. Terus kemudian voyeurism, ngintip. Jadi merasa terangsang kalau ngintip orang lain sedang melakukan hubungan seksual gitu. Atau voyeuristic, di mana seseorang merasa terangsang ketika ia menggesek-gesekkan bagian tubuhnya atau menyentuh bagian tubuh orang lain tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Di Ya sering kereta itu Banyak tuh. banget, Iya. iya bener, Bus ternyata itu tuh. semua tuh yang kita dengar berita-berita itu ternyata mereka itu punya Iya, iya. penyimpangan seksual. Oke. Dan Terus? ada lagi yang dilakukan dengan persetujuan dari pihak lainnya, yaitu misalnya seksual sadistic and masochist. BDSM seperti tadi ya. Ya itu istilah populernya, tapi sexual sadism adalah ketika seseorang merasakan fantasi, dorongan atau mungkin aktivitas seksual ketika situasinya melibatkan, kalau sadistik melibatkan perasaan terluka atau sakit dari orang lain, dari partnernya, ya. Jadi senang nyakitin partnernya, Iya, gitu. iya. Kalau masokis adalah senang untuk disakiti, dilecehkan secara verbal. Nah itu baru rangsang seksualnya muncul. Oke. Jadi itu bentuk-bentuk penyimpangan seksual. Mr. Grey, Iya, Christian Mr. Grey. Ada filmnya Iya. 50 Shades of Grey. Heh, anak kecil nggak boleh nonton itu ya, 18 plus. Ada 21 itu 21 ke atas deh. ya. Betul-betul. Oke, ternyata bermacam-macam gitu ya bentuk penyimpangan seksual, dan yang kita dengar itu banyak berita-berita di luar sana yang mendapatkan perlakuan seperti itu, makanya harus hati-hati. Ini Iya, pengetahuan, nambah pengetahuan kita nih. Bukan karena kita kayak bulan puasa terus ngomongin hal kayak gini, tapi ini Enggak, pengetahuan ini buat kita. wawasan, Yes, ya. betul sekali. Nah, sekarang kita agak keluar sedikit nih dari pembahasan itu. Kita membahas sekarang yang lagi heboh banget, dia lagi viral banget di sosial media. Ada seorang YouTuber, Indira Kalista. Dia kemarin sempat diwawancara oleh seorang YouTuber lain juga, dan dia di situ membuat pernyataan yang agak mengagetkan karena dia bilang katanya dia tidak pernah memakai masker, kemudian dia tidak mencuci tangan, tapi dia bilang dia membela diri karena dia waktu itu deg-degan katanya. Setelah dia Karena- dibully sama netizen dengan pernyataan dia yang dianggap Iya. salah. Baru begitu dia ya. bilang bahwa dia pada saat diwawancara, ini maksudnya diwawancara sama Grite-nya ya. Grite, iya. Ya, dia deg-degan karena dia adalah seorang introvert. Nah, kan hubungannya adalah si NF itu juga katanya adalah seorang introvert kan, suka diam dan segala macam gitu ya. Nah, kita geser sedikit nih mumpung lagi ramai diberitakan soal Indira. Gimana sebenarnya di mata seorang psikolog klinis, seperti apa orang yang introvert itu? Introvert tapi meledak-meledak sekali ya pada Iya, saat dia. agak TikToknya juga suka berbeda. lewat di For You page gue dan agak nggak kelihatan berbeda introvert. gitu dari ya, kalau misalnya tadi kita dari NF ke Indira emang agak jomplang gitu introvertnya, tapi introvert tuh seperti apa sebenarnya? Oke. Oke. Kita nggak ngomongin kasusnya karena saya Enggak. terus terang Tidak, nggak nggak ngikutin usah, nggak usah. kasusnya. Kita ngomongin ya. introvertnya Tapi kalau aja. introvert dari sisi psikologis itu artinya adalah ketika seseorang mengarahkan energi itu lebih ke dalam dirinya. Ya. Nah, itu bedanya dengan ekstrovert. Betul. Kalau ekstrovert Iya. lebih keluar dirinya. Keluar. Jadi Meledak-meledak itu ya. Jadi biasanya tampilannya ya, biasanya kalau yang introvert itu memang lebih hati-hati ketika berhubungan dengan orang lain. Kemudian lebih terlihat malu, lebih tidak ekspresif gitu. Karena dia banyak melakukan self reflection. Self reflection. Jadi sebelum melakukan sesuatu, biasanya ini mikirnya panjang nih. Oh, oke. That's introvert. Oke. Terlalu banyak mikir malahan kayak biasanya kalau introvert itu ya. Akhirnya. Terlalu banyak pertimbangan karena dia benar-benar mengarahkan tadi energinya itu ke dalam dirinya. Bahwa ketika dia memaknai sebuah situasi, dia mungkin akan lebih banyak pertimbangan like ini situasinya apa meaningnya buat saya. Nah, Oke. kalau ekstrovert itu cenderung spontan. Memperlihatkan. Spontan, Harus keluar ya, Boy. Iya, jadi spontan terus kemudian cenderung mengarahkan energinya itu keluar dan kemudian suka untuk berada di sekitar Yes, banyak orang orang gitu ya. Meskipun lagi-lagi introvert dan extrovert tuh kita kadang-kadang tidak bisa melihat begitu saja. Ya, kenapa? Karena misalnya kayak pekerja-pekerja di dunia entertainment ya. Secara pekerjaan harus untuk tampil ceria gitu. Iya. Ya, tapi apakah kemudian dia seperti semua pekerja seni itu adalah ekstrovert? Enggak juga. Enggak juga ya. Biasanya Iya. kalau yang benar-benar kayak pekerja seni kayak pelukis gitu, itu lebih Introvert.
introvert karena dia berusaha untuk Sendiri. Absorb energinya. mengabsorb dari Yes, menyerap. lingkungannya. Gitu. Oke, jadi kalau bisa dibilang nggak kalau introvert itu selalu bisa nih merasa pusing kalau di keramaian, sampai deg-degan pada saat diwawancara sama orang tanpa dipikir dulu. Mungkin dia pikirnya viral gitu doang. Kalau orang yang introvert, setahu saya akan menghindar dari keramaian biasanya, Yes. karena itu tidak nyaman buat Iya, dia iya. gitu. Oke. Jadi tidak nyaman juga being center of attention. Attention. The way they act, the way they say something itu terasa sekali penuh kehati-hatian Oke. Iya. dan lebih banyak pertimbangan gitu. Oke. Yang sejauh yang Iya. saya pahami ya. Jadi introvert juga misalnya kayak aku tuh orangnya introvert. Jadi karena aku saking pemalunya, saking ingin menutupinya, jadi menutupinya dengan aduh sok ceria, sok meledak-ledak tapi akhirnya salah gitu. Bisa begitu nggak sih? Kayak misalnya aduh aku tuh sebenarnya malu nih di depan orang, cuma ya udah deh aku ceria-ceriain aja gitu. Mungkin nggak sih? Ya kalau kita bicara manusia ya mungkin aja ya, manusia yang ngapain aja juga mungkin Mungkin. gitu. Tapi rasanya itu jarang ditemui. Jarang. Oke. Jadi gitu ya, introvert sama extrovert itu bukan berarti kalau extrovert tuh ceria-ceria, introvert tuh pendiam banget, enggak juga. Enggak juga, Jadi kadang-kadang ya kita perlu ngobrol lebih ngobrol panjang. betul. Jadi kalau misalnya entertainers ya, semua pelawak apa kalau misalnya dia extrovert pulang kerja dia masih mau ketemu orang-orang, Nah. ya kan? Karena pengen dapat energi lagi. Kalau introvert mungkin mau pulang aja capek sendirian. Let me have my me time, please don't disturb me. Thank you, bye. Ya. Iya, that's right. Ada juga yang ambivert ya. Oke, ntar panjang Iya. kalau dijelasin lagi. Terima Ya, kasih dan Mel. tergantung teori juga. Betul. Tergantung teori juga. Karena ada teorinya Carl Jung itu yang mengatakan bahwa sebenarnya kita tiap-tiap dari kita itu punya extrovert dan introvert. Balance. Cuma Iya. yang mana yang menonjol itu adalah yang ya biasanya dikenali oleh lingkungan gitu. Jadi Iya, tergantung teori juga. Ada sisi dia kayak gue juga sebenarnya kalau ketemu orang rame banget, berisik banget, ceria banget. Tapi ketika harus berada di tengah-tengah orang yang baru, kayaknya gue langsung segitu deg-degan gitu loh. Nggak pedean nih ya. Nggak pedean. Iya. Mel, terima kasih banyak Thank you, ilmunya hari Messi. ini. Terima Ngobrolnya kasih, senang. Kak Mel. Iya, sama-sama. Semoga tetangga juga bisa dapat apa yang kita bicarakan ya. Semoga juga bermanfaat dan ada faedahnya. Amin. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe MOP channel. Ya, Mel, thank you so much for coming. Nanti kalau ada Sama-sama. kita butuh-butuh arahan dari psikolog klinis boleh mampir lagi. Oke, thank you. Ya udah kalau gitu terima kasih, kita pamit ya. Jangan lupa di-share video bisik-bisik tetangga. Betul, jangan lupa saksikan juga episode-episode bisik-bisik tetangga yang lainnya. Iksan Akbar pamit. Mas Chandra pamit. Kita ketemu lagi hanya di bisik-bisik tetangga. Masa sih?